Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, walaupun jumlahnya cuma sedikit, tapi wajah-wajahnya kayak bahagia semua. Amin. Memang kalau kita sering ke tempat rumah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, bahagia kita itu bisa lengkap. Karena bahagia itu bukan karena kita punya ini, punya itu, tapi bahagia dari Tuhan lah yang paling terpenting dalam hidup kami. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, mari kita angkat pujian ini, nyanyi dan bersorak. Yesus, tiada yang seperti Engkau. Mari ku memuji pujian hormat masih bagi Raja. Tunduk laut bergerak ku bersuka atas perbuatan selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada nyanyi seperti yang ada padamu, Yesus. Tiada yang seperti Engkau, setiap hari ku yang bernafas tak berhenti menyembahku. Nyanyi dan bersoraklah bahagia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Bergelora
sayang kasihlah Kau Tuhan, yang setia ada padamu. Ada satu hati yang kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang kuasa, Allah yang maha penyayang dan maha pengasih. Terlebih dahulu kami mengatakan kasih besar kepada kami. Hari-hari yang indah ini, Engkau selalu membimbing kami sehingga kami dapat beribadah di rumah Tuhan ini dengan keadaan yang baik. Kami selalu setia kepada Engkau. Engkau selalu memimpin tiap langkah-langkah kami, waktu ke waktu Engkau begitu baik kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan tugas-tugas kami. Tuhan Yesus, tak lupa kami mendoakan saudara kami, Tuhan, yang lemah tubuh, yang sakit. Yang lemah tubuh Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhanlah yang sembuhkan. Berikan mujizat di tempat ini, Tuhan, supaya mereka, Tuhan, yang lemah tubuh dan sakit bisa ada sukacita dalam hati mereka, dan bisa mereka bahagia, Tuhan, karena Engkau mengasihi. Kami minta belas kasihan Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan. Kami berdoa, Tuhan, majelis-majelis kami, Tuhan, begitu setia untuk melayani kami, karena mereka tahu inilah rumah Tuhan yang terbaik, Tuhan, untuk mendengarkan firman kebenaran. Karena firman kebenaran itu, ya, mereka bisa bahagia dalam hati mereka. Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengarkan firman kebenaran dari hamba Tuhan kami. Biarlah firman Tuhan itu menjadi terang dalam hati kami, Tuhan, dan untuk kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, Tuhan. Terpuji-pujilah nama. Haleluya, amin. Kita angkat pujian ini. Ini lagu lama, lagu sukacita lama. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Glory,
Masih tetap berdiri, kita pengakuan iman Rasul. Satu, dua, tiga. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terima kasih sudah membacakan. Silakan duduk. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diri. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghiburan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya berkata kau berserah, maka kuat dan jiwa, tanganmu akan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Maka kuat dan jiwa, tanganmu akan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Kita terbang tinggi di tengah badai, ku tak menyerah. Kau
berlindung bagiku. Lalu di tempat hati ku mengangkat tangan, aku berserah. Wajah yang bersembah, Yesus Rajaku. Firman-Mu berkatakan maka kuat terjiwa. Tangan-Mu yang selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayang, ku akan terbang di tengah badai, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan pelindung bagiku. Pertolongan di tempat hati. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat hati. Ku mengangkat, aku berserah. Kau yang kusembah, Yesus Raja. Yesus Rajaku, Yesus Rajaku, Yesus Rajaku. Adalah Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami puji. Engkau sendiri akan selalu memberikan kami kekuatan. Kau akan mengangkat terus kami bagikan Raja Wali, terbang tinggi melampaui segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu Tuhan pakai di tempat ini untuk menyampaikan. Bila kuasai hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan, segala lidah bibir hamba-Mu, segala roh hamba-Mu kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Diberkati jemaat di tempat ini lewat pemberitaan firman ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan kami percaya Roh Kudus menguasai kami semua, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan lewat pemberitaan firman hari ini. Diberkati kami semua. Terpuji bagi nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dalam syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini diberikan kepercayaan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Paran menyampaikan kebenaran di tempat ini, dan terima kasih juga untuk para majelis yang masih terus memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani di tempat ini. Dalam minggu-minggu ini kami memang masih dalam satu bentuk tim pelayanan baru. Gereja yang kami rintis adalah di DKI Tanah Tinggi, tepatnya di Tanah Tinggi di sana. Dan kami percaya dalam perintisan yang punya adalah kelompok kita masih kecil, 8 orang. Kami mau belajar supaya dalam lingkungan di sekitar perintisan kami ini adalah orang-orang Islam yang boleh dikata fanatik,
Tapi kami percaya, bukan karena kekuatan, bukan karena gagah kami mulai pada kemarin di tanggal 31 Desember, ya, akhir tahun kita mulai bikin rintisan di tempat itu, dan sampai hari ini berjalan ya. Baik, saya Tuhan yang bertangan. Pada tanggal 29 besok, gereja kami yang masih dalam rintisan ini akan membuat aksi, yaitu pembagian sembako, saudara. Dan saya, biarlah awal mula yang kami lakukan, kami mengatakan kepada jemaat kami di tempat yang kami ada ini, bukan kita mencari jiwa, jangan seperti itu. Tapi kita memperkenalkan siapa itu Tuhan. Siapa itu Tuhan Yesus itu. Kita perkenalkan, dan kita tidak menuntut mereka untuk mengubah status. Enggak. Tapi asal dia percaya pada Tuhan sebagai juru selamat, saya percaya Tuhan akan memberkati. Maka aksi pembagian kita sembako ini yang sudah kita rancangkan dari kemarin, tanggal 29 besok kita akan bagikan, ada 35 paket yang akan kita bagikan untuk mula-mula, dan kami akan terus berkumpul, depannya terus bisa kita bagikan sembako. Kita memperhatikan, saudara, bukan kita menuntut mereka hati dan ibadah, tapi kita bagaimana kita memberi, bagaimana cara kita bisa gereja dalam satu kelompok kecil ini, kita memperhatikan mereka semua dalam lingkungan yang mereka dalam hal apa mereka susah. Maka saya percaya dan saya berdoa terus supaya kedepannya gereja kami yang di DKI Ranah Tinggi ini bisa memberikan sumbang. Jadi untuk mereka anak kecil-kecil yang masih sekolah, orang tuanya nggak mampu, kita bisa memberi. Jadi kalau mati kita beri itu buku pelajaran, kita bisa memberi jas. Kalau sekarang kan mereka sekolah gratis ya, jadi kita memberi dalam bentuk buku-buku ya, atau seragam kita bisa bagikan untuk mereka. Jadi ini program kami yang sekarang kami lagi adakan. Pergumulan memang dalam itu. Gak sesuatu program pergumulan. Memang berat rasanya. Saudara kasih Tuhan menuntut kita supaya kita tidak terus berfokus pada satu tempat. Tapi kita harus mau berkembang. Berkembang itu bukan karena kita berkembang lihat jumlah nanti tambah banyak, enggak seperti itu, saudara. Kita harus tahu dalam pelayanan Tuhan Yesus selama hidup dalam dunia ini, Tuhan tidak pernah berfokus pada jumlah. Saya katakan sekali lagi, Tuhan tidak pernah berfokus pada jumlah kawanan di gembalakan, enggak seperti itu, saudara. Tapi kalau kita mau belajar firman Tuhan, kalau kita mau perhatikan firman Tuhan, yang seringkali Yesus lakukan adalah apa? Memberi. Memberi apa, saudara? Kita bisa perhatikan banyak hal. Dan kali kalau memang Tuhan kasih percayaan saya, kita akan belajar, saudara. Kita akan belajar apa sih pemberian yang Tuhan berikan kepada mereka semua. Lain kali, saudara, ya. Nanti saya udah persiapan ini, nggak habis saya ngomong seperti ini, saudara. Ya, oke, ini saja, saudara, ya. Dalam memberi apa nanti kita bisa melihatnya. Saudara, yang salah satunya yang harus kita perhatikan di sini adalah Tuhan memperhatikan murid-muridnya. Tuhan memperhatikan murid-muridnya. Itu yang penting, saudara. Judul hari ini saya angkat adalah pergumulan di Getsemani. Hari ini kita menjelang Prapaskah, kita masih dalam kehidupan yang tanggal 29 adalah kematian Tuhan Yesus, dan hari ini adalah kebangkitan. Nah, selama masa ini adalah kita namanya Prapaskah. Banyak hal yang dilakukan untuk orang-orang ya, kayak Katolik, mereka sudah melakukan istilahnya. Kemarin saya lihat ada beberapa dari mereka ada pakai daun-daun tanam itu ya, untuk ini. Karena memang menjelang seperti inilah di mana
Yesus itu dinobatkan menjadi raja. Ya, kalau kita baca firman Tuhan ya, dia harus masuk ke Yerusalem. Di situ Tuhan Yesus dinobatkan menjadi raja. Tapi ternyata pelajari, disitulah kematian Tuhan Yesus. Ya, disitulah Tuhan akan menanggung segala persoalan, segala beban. Maka Tuhan mengajak murid-muridnya dalam satu pergumulan yang luar biasa. Bukan hal sesuatu yang kalau saya katakan bukan satu hal yang sangat mudah, saudara. Dia tahu apa yang harus diderita nantinya. Yesus tahu bahwa nanti dia harus begini. Tuhan tahu itu, Yesus tahu itu. Sebagai manusia biasa, karena kita harus tahu Allah itu adalah anak Allah 100%, dan dia juga 100% adalah manusia yang dikandung. Mengapa saya katakan seperti ini, saudara? Saya berpikir, kenapa Allah itu sebagai manusia juga sebagai Allah ya? Karena pada saat Yesus lagi dalam kehidupan dunia ini dikandung oleh seorang wanita, saudara. Tapi dia adalah benih Allah, saudara. Benih dari Allah itu sendiri yang menghinggap. Maka Tuhan Yesus banyak hal mengalami sama seperti dengan kita, saudara. Pergumulan itu pasti ada dalam hidup. Maka Tuhan Yesus memberikan satu contoh manfaat kepada murid-muridnya. Beginilah yang harus kita lakukan. Saudara, sebelum itu kita coba buka di Korintus 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi demikian, saudara. Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang di Korintus, katakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan. Setiap manusia pasti punya pergumulan. Saya seringkali katakan kepada jemaat di tempat ini, juga kepada jemaat kami di rumah, di GJG Tanah Tinggi, Bogor Gebang. Saya katakan setiap orang pasti penuh dengan pergumulan. Pasti, saudara. Hidup kita penuh dengan pergumulan. Yesus hidup di dalam dunia ini juga, Yesus juga penuh dengan pergumulan. Contoh saudara, pada saat dia harus bayar pajak, Yesus tidak punya uang. Maka dia panggil, Bro Petrus, sini kamu. Saya harus bayar pajak. Kamu pergi mancing. Saudara, ada yang pergumulan. Maka Petrus mancing, pada saat ikan yang pertama kamu dapat, kamu buka. Di situ ada dapat 2 keping. Nanti kamu bayarkan itu pajak untuk saya dan keluarga kamu. Saudara, ini contoh pergumulan yang kecil. Tapi ada masanya dalam pergumulan yang besar yang harus Yesus hadapi, yaitu kematiannya dia. Saudara, maka dikatakan kepada murid-muridnya, kalau kita mau belajar dan kita mau merenungkan itu dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang kelihatannya enak. Ada skalanya tuh, ada satu kala ada datang kepada Tuhan Yesus, katakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya harus mengikuti Tuhan, harus bagaimana? Kata Tuhan Yesus, 10 perintah yang kamu ajar, yang kamu ngerti, yaitu jangan membunuh, sudah saya lakukan. Seorang anak muda datang kepada Tuhan, lalu katakan Tuhan Yesus apa lagi? Jual seluruh hartamu, jual itu, bagikan itu kepada orang-orang miskin. Lalu anak itu apa, saudara? Pergi dengan rasa kecewa. Karena apa? Dia memiliki harta yang banyak. Saudara, kalau Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, serigala punya liang, burung punya sarang,
Tetapi anak manusia untuk meletakkan kepala pun tidak ada. Yesus itu dalam bentuk pergumulan yang luar biasa, saudara. Apalagi kita sebagai anak. Maka saya katakan sekali lagi, kalau kita hidup dalam pergumulan, hidup dalam segala sesuatu percobaan dalam hidup ini, harus kita ingat baik-baik. Yesus pernah mengalami hal seperti itu. Dia pernah mengalami. Dia tahu rasanya haus. Dia tahu rasanya lapar. Dia tahu rasanya ketakutan. Dia tahu. Dia tahu. Kita buka Lukas. Lukas 22. Ini apa dia? Lukas 22 ayat 39 sampai yang ke-46 dikatakan seperti ini. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasanya ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira 1/4 batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pula katanya menjadi seperti peluhnya, menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus katakan kepada muridnya, "Bangunlah dan berdoalah." Dia tahu, saudara, pergumulan setiap manusia dalam kehidupan kita ini. Maka Tuhan katakan, bangun dan berdoa supaya kamu jangan jatuh. Dia tahu rasanya bagaimana penderitaan. Kalau kita baca di sini, ada rasa ketakutan yang luar biasa yang Tuhan Yesus alami. Ketakutan yang luar biasa yang dia harus hadapi pada masa-masa menjelang kematian Tuhan Yesus. Ya. Apalagi kita sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini. Pergumulan, apa itu pergumulan? Coba kita belajar sama-sama, saudara. Kalau menurut kamus bahasa Indonesia, arti pergumulan itu bergelut, bergulat. Ya. Lalu pergumulan punya arti adalah usaha keras. Kita berusaha keras atau bergelut dengan keras dalam kehidupan ini, saudara. Oh, tadi Pak Randy, saya juga penuh dengan pergumulan ya Pak ya. Itu dengan pergumulan betul. Maka dia mau memuji Tuhan. Saudara, penting. Kita perlu dengan pergumulan, betul. Tapi harus kita lakukan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Lalu firman Tuhan mengatakan kepada kita adalah pergumulan adalah pencobaan yang kita alami kalau menurut firman Tuhan yang hari ini kita baca bersama-sama. Dan Rasul Paulus mengatakan pada ayatnya 1 Korintus 3:10-13 dikatakan seperti itu.
Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yesus mengalami pencobaan seperti itu. Dia adalah Allah. Dan dia tahu batas kemampuan kita. Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Maka saya katakan sekali lagi kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Saya tidak mengatakan, oh kalau itu Tuhan Yesus pasti akan diberkati. Saya katakan pada jemaat kami di GCK Tanah Tinggi, saya katakan seperti ini. Ikut Tuhan itu menderita, pasti. Tapi bagaimana kita mau memberi? Itu penting. Aksi sosial kami itu tanggal 29 kita butuh biaya itu 3 juta lebih. Kas gereja terkumpul dari tanggal 31 Desember sampai tanggal kemarin itu kita rapat itu ada 900.000. Kurang banyak. Kita berdain bingkisan itu kurang lebih 3.500.000. Satu bingkisan 100.000, kita bikin 35. Belum lagi anak sekolah minum yang kita bagikan dengan saya katakan, mari kita belajar dalam penderitaan kita ini. Dibilang saya mampu, enggak juga saudara. Akhir-akhir ini saya bergelut dalam apa bidang? Saya ingat Grab. Dan Grab itu kalau lagi ramai, puji Tuhan, seneng banget saudara. Bisa dapat sehari. Kita nggak dari pagi sampai siang itu bisa dapat 300-200.000. Itu kalau lagi enak. Tapi zaman sekarang lagi puasa seperti ini, saudara, ya ampun, saudara. Itu sepinya ya. Saya bilang sama teman-teman saya nih kayak kuburan aja, nggak ada apa-apa gitu. Orang yang bisa jalan-jalan pada di rumah ngumpet karena apa puasa, saudara. Ya, nggak mungkin panas-panas mau jalan kemana coba. Hari Sabtu yang biasanya ramai, nggak ada ramai-ramai juga. Pagi saya jam 12 berangkat, pikirkan hari Sabtu ramai kemana gitu. Di jalan dapat penumpang sampai dari Kemayoran ke mana? Ke Kelapa Gading. Setengah jam sampai 1 jam baru dapat penumpang lagi, saudara. Itu juga orang muslim. Pergi ke setiap di sini. Saudara, saya nunggu lama. Akhirnya sampai malam juga nggak dapat, paling dapat 200 kilo 50 per bulan, saudara. Coba saudara pikirkan, butuh biaya. Bagaimana Tuhan? Saya janji sama Tuhan, Tuhan, ya saya bergumul penuh dengan pergumulan hidup saya seperti itu. Bagaimana? Saya berjanji sama Tuhan, Tuhan kalau sampai gol saya punya. Saya kan lagi bikin akun untuk Shopee, saudara. Saya bilang saya adalah saya bergumul, saya dapat aja, saya sumbang. Tapi itu dari mana saya nggak tahu. Puji Tuhan dapat, saudara. Saya baru 2 hari ngeloading barang-barang Shopee. Saya dapat barang Shopee, berbagiin dapat lumayan. Itu baru 2 hari. Hari ini baru siang. Cuman tadi saya pelayanan di sini, saya bilang ya saya libur lah. Tapi saya loading. Harus saya pelayanan utama, pelayanan Tuhan itu utama. Yang lain tinggalin semua masalah. Itu berkat nggak usah saya tuntut. Berkat itu nggak saya cari. Saya cari Tuhan yang banyak. Saya tahu banget. Saudara kasih Tuhan. Akhirnya memang saya bisa bayar. Kalau saya di iman saya bayar. Sama anak saya nih, gaji iman saya 600.000 bayar. Mertua besan saya 1.500.000 sudah bayar. Akhirnya ketutup. Dan itu nanti tanggal 29 kita akan. Saudara kasih Tuhan, hidup penuh dengan pergumulan. Tapi kalau kita tidak cukup, kita nggak cukup, saudara. Penuh dengan kesalahan. Itu cukup. Prinsip kekristenan yang harus kita tahu, yang kita mengerti. Rasul Paulus katakan pergumulan, percobaan itu adalah percobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Itu harus kita prinsip kalau hidup kita ini seperti itu. Penyakit boleh datang, betul. Kesusahan itu boleh datang, betul. Waduh, orderan saya nggak dapat begini. Ya, kita hadapi. Ingat, Rasul Paulus katakan tidak akan melebihi kekuatan. Prinsip dalam hidup ini.
Allah kita akan berikan melebihi batas kemampuan. Dia tahu maka Tuhan Yesus sanggup menanggung beban. Harus mati di kayu salib. Katakan Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendak. Lukas mengatakan, ada roh, ada malaikat dan dia berikan kekuatan kepada Yesus. Yang pada saat itu berdoa, diberikan kekuatan. Dan keluhnya, keringatnya ini adalah darah. Saudara bisa ngebayangin bagaimana rasa takutnya pada saat seperti itu, saudara. Dia Allah yang benar Allah, tapi dia adalah manusia 100% yang ada rasa takutnya dalam pergumulan ini. Dia bersungguh-sungguh berdoa. Keluhnya seperti darah. Saudara tidak baca tadi kan seperti itu. Kemenangan. Saudara kasih Tuhan, saya katakan sekali lagi, manusia hidup kita adalah penuh dengan pergumulan. Tapi kita harus ingat prinsipnya, kita akan lebih kekuatan. Saudara, ada pertanyaan seperti ini. Yang seringkali kita pertanyakan dalam kehidupan kita, dalam hal kita menghadapi satu pergumulan, kita seringkali bertanya, kalau saya selalu pribadi bertanya begitu, Tuhan, mengapa hal ini terjadi pada diri saya? Saya datang melayani Tuhan, saya melayani dengan sungguh-sungguh kok. Tapi kalau aku lagi susah, ya susah. Benar saudara, kita pertanyakan seperti itu dalam kehidupan kita. Saya sudah belajar untuk hidup sehat, tapi kok datang lagi penyakit baru. Saya ini penyakitnya baru lagi datang, saudara. Lutut saya ini kalau ini sering sakit, saudara. Pas dicek, katanya asam uratnya saya tinggi, 6,2. Wah Pak, tinggi asam uratnya Pak. Saya gemar makan sayuran. Daripada daging, mendingan saya makan sayuran gitu. Tapi ternyata asam urat saya tinggi, saudara. Baru mulai lagi. Kalau saya jalan lama-lama begini, lama-lama ini sakit, saudara, kaki saya. Tapi ya itulah itu seperti ini. Udah darah tinggi saya ada, ya kan? Udah lagi saya punya gula darah saya juga tinggi. Sekarang asam urat lagi, saudara. Besok kolesterolnya juga lagi. Tapi saya tidak putus asa, saudara. Itu semua biasa. Biasa. Makan sayur, makan lagi. Saya nggak minum buat asam urat. Enggak. Saya sakit, udahlah. Saya kalau besok saya jalan aja lah. Saya percaya kalau mau Tuhan angkat. Jangan sampai 60 lebih ya Tuhan. Ya 60 batas akhir lah. Kalau 70 jangan Tuhan, kelamaan. Tetap menderita kayaknya. Maunya seperti itu ya saudara ya. Tapi bukan kehendak saya, kata firman Tuhan, kehendakmu yang jadi. Ya, saya jalanin aja hidup saya. Pelayanan. Hidup dalam pelayanan. Betul, hidup saya adalah saya melayani, bukan hidup dalam pelayanan, tapi saya hidup dalam pelayanan. Pelayanan utama. Nomor 1 wonder one. Pak Farhan bilang, Pak, bisa bawa firman Tuhan? Pasti bisa. Siap. Kapan aja, siap. Asal dipercaya saya siap. Yakin. Saudara kasih Tuhan, ada satu perumpamaan yang bisa kita hadapi. Yang pertama, kita lihat responnya. Yang pertama adalah telur menjadi keras waktu direbus. Saudara ya. Kalau ibu kan tahu semuanya nih. Telur kan tadi lembek nih. Kalau direbus kan tambah keras kan. Kalau kita pecahin, bukan cair tapi kan dalamnya keras, saudara. Itu satu perumpamaan seperti ini, saudara. Dalam menghadapi satu persoalan yang tadinya kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, lama-lama kita menjadi apa? Keras. Dalam menghadapi satu pergumulan, hati kita semakin keras dalam Tuhan. Yang tadinya kita encer, lembek, oh Tuhan, semangat dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan, oh haleluya ya. Nyanyi puji Tuhan, joget-joget begitu, oh haleluya. Tapi dalam menghadapi satu persoalan, lama-lama, semakin hari kita semakin merosot. Telur semakin, kalau direbus semakin lama semakin keras, saudara. Karena enak kalau dimakan. Ya, respon kita seperti itu. Kadang-kadang kita seperti ini. Kita sadar tidak menyadari kita terjadi.
Lalu yang kedua, beras teman kita adalah wortel. Wortel kan beras pada saat kita terus semakin lembut, saudara. Yang akhirnya kita percaya kepada Tuhan, Yesus itu juga kekerasan, kita pergumulan lagi seperti ini. Pada saat kita menghadapi satu persoalan dalam hidup ini, terus menghadapi persoalan, akhirnya kita bertanya dalam diri kita, oh masih ada Tuhan ya? Apakah Tuhan itu berkuasa? Ya. Saya yakin ya, bukan ini ya, saya cuma keyakinan diri saya secara pribadi. Kalau kita belum mengalami namanya pencobaan yang menderita, kita masih berkata, bro, ayo semangat. Percaya. Tapi kalau kita mengalami, masihkah kita bisa mengatakan, ayo kita percaya Yesus, kita percaya Yesus. Hanya seperti itu, saudara. Kita melihat teman kita masuk di ruang ICU, ya, napas 31212, kita masih bisa kekuatan. Yang kedua, kita pesan kepada Tuhan. Tapi pada saat kita mengalami hal seperti itu, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Seperti itu. Yang tadinya kita keras, akhirnya kita menjadi lembut, saudara. Bagaimana hidup ini seperti itu? Pertanyaan. Lalu yang ketiga, yang pertama, kopi. Ya, kopi kalau kita rebus itu semakin wangi baunya, saudara. Tapi pada saat kita mengalami hal seperti itu, lalu kita bisa keluar, mengalami satu kesengsaraan yang hal seperti ini yang kita terjadi, tapi iman kita percaya pada Tuhan terus, maka kita bisa bersaksi, maka kita bisa mengatakan, betul bro, Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Saya mengalami, kalau saya akan bisa mengatakan, saudara, kalau kita hanya mengenal Tuhan Yesus, kita hanya sekedar mengenal dan kita tidak merasakan, kita tidak ada dalam itu, kita sangat-sangat tidak beruntung, kalau saya katakan seperti itu. Tapi kalau kita merasakan bahwa kita mengenal Tuhan, kita merasakan kuasa Tuhan, kita bergumul dalam Tuhan, maka kita akan jadi wangi semerbak dalam kehidupan kita. Kita bisa memberikan kesaksian dalam hidup kita. Oh, Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Maka saya katakan sekali lagi, bukan kita hanya sekedar mengenal, tapi kita harus mengalami siapa itu Tuhan. Kepergumulan boleh kita, tapi kita harus percaya kita bukan sendirian, tapi kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Sadari hal seperti itu. Sadari bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tapi Tuhan itulah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang akan berikan sikap kebenaran. Kita buka Matius 11 ayat 28, saudara. Dalam menghadapi persoalan dalam hidup ini, ingat, firman Tuhan dikatakan seperti ini. Matius 11 ayat 28 dikatakan seperti ini. Marilah kepadaku, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban. Pencobaan, pergumulan datang, tapi kita datang kepada Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Aku akan memberikan, asal kita mau datang kepada Tuhan. Asal kita datang kepada Tuhan, ke tempat yang lain, saudara. Tapi kita datang Tuhan yang. Suatu saat saya dapat penumpang dari Jakarta, dari rumah saya pergi ke Bekasi. Saya pikir mau kemana? Ternyata ini customer dia punya utang bocor, pinjaman yang utangnya banyak, saking banyak, jadi pergi kemana, saudara? Minta bantuan hukum, datang ke situ. Jauh dari rumah, dari Kemayoran ke Bekasi 2 bulan sama tinggal di situ. Saudara,
Mereka mengandalkan kekuatan manusia dan mengandalkan kekuatan. Saya juga mengalami seperti ini. Ya, saya mengalami. Saya punya utang banyak, aku kereta saya bangun. Saya nggak bayar, nggak sanggup. Hidup perlu dengan pergumulan, benar-benar merasakan seperti itu. Anak saya si Mario, si Ivan seperti itu. Saya harus lari. Nggak bisa balikin, kenapa? Ya karena saya nggak ada uang untuk balik. Puji Tuhan. Ada ketemu ya, kalau kepukul dengan kolektor mau nggak mau, saya harus bayar. Bayar saya cicil, bayar dari sekian, bayar. Tapi puji Tuhan, saya lewat. Dan saya bisa katakan seperti ini, kalau kita berserah kepada Tuhan, jangan lari kepada tanggung masalah. Kita datang kepada Tuhan, kita berseru pada Tuhan. Kalau kita jadi pasti. Saya punya utang banyak hari itu. Saya berdiri sama masih punya utang sama anak-anak saya. Saya bilang, Pak sabar ya Pak, saya cicil Pak. Dan saya punya komitmen dalam hati hidup saya ini selama saya masih bisa. Saya bayar. Tapi saya nggak bayar langsung full, cicil, pasti. Lama-lama jadi mungkin. Kan istilahnya gitu kan Pak ya. Saudara kasih Tuhan. Mari datang kepadaku semua yang letih, aku akan berikan pikulah kuk. Tuhan tidak pernah mengatakan datang kepadaku, kamu udah lepas semua persoalan. Enggak, tapi pikulah kuk. Tetap kita kasih. Beban itu tetap masih ada dalam. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Lemah, lembut, dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab huk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan. Saudara, Tuhan tidak pernah menjadikan kita lepas daripada huk. Tapi Tuhan terus memberikan kita huk. Tapi huk yang Tuhan berikan itu akan merasakan enak dan pencobaan boleh datang. Rasul Paulus katakan, kita balik di 1 Korintus tadi. Kita jangan jauh-jauh dari 1 Korintus itu. Supaya kita belajar sama-sama dengan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Janjinya. Tuhan katakan, sebab Allah itu adalah Allah yang setia. Dan karena itu Ia akan memberikan kepadamu, tidak membiarkan kamu dicoba melebihi kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa saja, sehingga kamu dapat menang. Saudara kasih dan Tuhan. Hari ini kita mendengar firman. Hari ini kita belajar bersama-sama dalam firman Tuhan. Pergumulan boleh ada, pencobaan boleh ada dalam hidup kita. Boleh ada. Itu setiap manusia pasti ada. Sampai hari ini pun kita pasti ada. Hari ini kita bebas dalam pergumulan. Tapi besok pasti ada lagi. Listrik semakin hari semakin mahal. Apalagi sekarang PPN udah mulai. Pelanggan saya di jalanan, saya Pak, kita jalan biasa aja. Jangan kita naik tol. Kalau udah mulai naik. Aduh. Bapak-bapak yang biasa bawa mobil itu pasti tahu naik. Pelanggan saya bilang kita jalan biasa aja, walaupun jauh kita jalan biasa aja deh Pak. Karena kalau itu pada naik, saudara. Tapi kita percaya. Rasul Paulus mengatakan, sebab Allah itu setia dan Allah itu tidak akan melampaui kekuatan. Ingat saudara. Pencobaan itu boleh datang. Itu tidak akan melampaui kekuatan. Dan firman Tuhan jelas dikatakan, disediakan itu jalan keluar untuk kita. Asal kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur, kita buka Mazmur. Amsal dulu, Amsal.
Amsal 3. Amsal 3 ayat 5. Saudara kasih Tuhan dikatakan seperti ini. Amsal 3 ayat 5 dikatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Apa itu percaya kepada Tuhan? Apa itu percaya kepada Tuhan? Lalu kalau kita belajar percaya kepada Tuhan, maka kita akan mau mengerti bahwa kehidupan yang kita besar kepada Tuhan. Serunya kepada Mazmur, Daud katakan di Mazmur 28 ayat 7. Tuhanlah perisai, Tuhanlah kekuatan, Tuhanku adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Bersandar penuh, Amsal kata bersandar kita kepada Tuhan, jangan bersandar pada kekuatan kita. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, jangan kepada kekuatan kita. Maka firman Tuhan ada, terkutuklah manusia yang berharap kepada, tapi diberkati yang percaya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Pencobaan boleh datang dalam hidup ini, tapi kita harus selalu kuat, terus kuat dalam Tuhan. Dan kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Kita tergoyahkan. Yesus Tuhan mengalami pergumulan pada waktu dia harus menghadapi kematian jasmani itu. Tapi Tuhan terus memberikan kita kekuatan. Dia tahu batas kemampuan kita. Saya kepada Tuhan, Tuhan adalah sumber kekuatan dan kemenangan. Amin. Kita yang kedap keluar kepala, kita nyanyikan El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus ibuku, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai, dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya limpah, berkat kita jadikan sekali lagi di awal tak usah bersusah,
Tak usah ku coba dalam hidup ini. Tak usah. Dia memberkatimu. Dia memberkati. Oh, Elsada, Elsada. Dia sungguh besar. Dia Saudara kasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan katakan, setiap hidup kita ini penuh dengan tantangan. Setiap hidup kita penuh dengan pergumulan. Rasul Paulus mengatakan kepada kita, hari ini kita mendengar, hari ini kita baru merasa, biarlah segala sesuatu yang kita hadapi ada satu pergumulan yang biasa-biasa saja, tidak akan melampaui kekuatan. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Dia akan memberikan kita, Dia sanggup memberikan kita kelegaan, Dia sanggup memberikan kita jalan keluar dalam hidup ini. Karena Dia adalah Elsada, Allah yang mengasihi, Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kuasa. Datang kepada Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan, marilah datang kepada semua yang bersih kepada Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Ikulah kuk yang kupasang, itu enak dan bebanku ringan. Saudara kasih Tuhan. Apa telah pergumulan yang menyusahkan kita pada hari-hari ini? Pergumulan apa yang kita hadapi dalam masa-masa seperti ini? Yang seringkali kita menjadi kecut dalam kehidupan kita. Tapi ingat, Allah adalah Allah mengasihi, Allah yang begitu besar, Allah yang memberikan kita contoh dalam kehidupan ini. Biarlah saudara kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan dan kemenangan. Oleh karena itu, jelas Tuhan katakan, bangunlah, berdoalah dengan sungguh-sungguh, supaya kamu jangan laptu dalam pencobaan, tetapi datang sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus bangkit, kita harus bangun dalam pencobaan-pencobaan kita. Kita mau berdoa di dalam Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan berikan kekuatan kepada
Kami bersyukur ya Tuhan. Bila jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan mengangkat terus kita sebagai burung Raja Wali, terbang tinggi melampaui segala perkara, melampaui segala persoalan, dan Tuhan terus akan berikan kemenangan. Diberkati jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Abang percaya Tuhan, banyak persoalan, banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Tapi firman hari ini katakan, pergumulan itu adalah pergumulan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Tuhan akan berikan kita kemenangan. Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Kami bersyukur ya Tuhan. Hamba-Mu sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Diberkati kami semua yang mendengar dan melakukannya dalam setiap kehidupan. Dan bersandar penuh kepada Tuhan, bukan pada kekuatan kami, tetapi bersandar sepenuh kepada Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Saya serahkan pada pemimpin pikir kembali. Serahkan hidupku menggenapi Kamu bisa sertai tiap jalan. Kau bersama di dalam dan ikuti kebesaranmu dan karyamu. Serahkan hidup, murnikan hatimu, menggenapi firman-Mu. Kamu bisa sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam dan ikuti kebesaran-Mu. Bersama di dalam dan ikuti kebesaran-Mu. Dan ikuti dalam kebesaran-Mu. Dan ikuti kebesaran-Mu. Dan ikuti kebesaran-Mu. Dan ikuti kebesaran-Mu. Sungguh Tuhan kami bersarah, sungguh Tuhan kami bersandar pada-Mu. Tuhan adalah Tuhan yang memberkati kami. Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang melampaui segala persoalan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya sampai hari ini kami ada seberapa kami ada. Kami percaya Tuhan itu semua karena kemurahan Tuhan,
Itu semua karena berkat Tuhan yang berlimpah kepada kami. Sehingga kami boleh hadir bersama-sama, mengucap syukur bersama-sama, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, diberkati setiap jemaat yang ada pada hari ini, diberkati mereka semua ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Barat ya Tuhan, yang dalam pelayanan di luar kami percaya Tuhan, kebesaran Tuhan selalu menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini pergi, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Dan juga kami berdoa untuk majelis di tempat ini Tuhan, diberikan kekompakan satu dengan yang lainnya Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. GKRI di tempat ini menjadi jemaat Tuhan yang besar, baik dalam kualitas kepercayaan kepada Tuhan dengan segenap hati dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menghadapi situasi dan kondisi dalam persoalan, dalam menghadapi percobaan-percobaan, di dalam menghadapi segala persoalan kami, baik itu penyakit, baik itu keuangan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bukan pada kekuatan kami sendiri, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memberikan itu kepada kami semua ya Bapa. Kelepasan demi kelepasan, kasih kemurahan yang berlimpah-limpah kepada kami ya Tuhan. Seperti janji-Mu Tuhan, berikan rancangan yang terbaik, yang indah kepada kami semua, bukan rancangan yang jahat. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati pemerintahan kami ya Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, tolong Tuhan berkati pemerintahan kami, pemerintahan yang baru yang sedang dibentuk ya Tuhan, baik itu presiden, baik itu menteri jajarannya Tuhan, diberkati dengan berkat Tuhan. Jadikan mereka takut akan Engkau ya Bapa, sehingga diberkati bangsa Indonesia dengan berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami telah mendengar firman Tuhan yang selalu mengatakan kepada kami bahwa segala sesuatu pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kami, tetapi sebab Tuhan Allah setia, dan karena itu Ia akan memberikan kepada kami tidak melampaui kekuatan kami, tetapi pada waktunya Tuhan akan berikan kami jalan keluar. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, mari kita arahkan kepada Tuhan yang memberikan berkat itu kepada kita semua. Tuhan, diberkati tangan kami semua dengan berkat Tuhan yang berlimpah daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan akan mengangkat terus menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Segala penyakit, segala sesuatu tanggungan yang kami hadapi Tuhan, diberkati kami semua dengan berkat-Nya Bapa. Sebab kami tahu ya Tuhan, tidak akan pernah lebih daripada segala kekuatan kami. Diberkati kami, baik dalam pendidikan kami, baik dalam pelajaran kami sekolah. Diberkati dalam pekerjaan-pekerjaan kami ya Bapa. Mulai hari ini, besok sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Bagi